Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Lagi ya di balik perubahan spesial Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud bersyukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam menjadi kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, teman-teman. Ini tadi lagi coba bikin itu loh, apa namanya? Tadi itu lagi bikin gramarnya apa orang bahasa Muna ya. Tadi lagi bikin, tapi udah hampir jadi sih. Udah hampir jadi 16 tenses. Tadi bikinnya gini, wah, kita bikin dulu. Kalau ini bahasa instansisnya nggak mau jadi nih. Udah ketemu ada 16. Jadi teman-teman yang sudah mentoring itu siap-siap belajar pendasaran bahasa ya. Kalau udah rapi bersaksinya. Kalau belum rapi ya bersaksi dulu. Oke. Tadi pagi sampai di bentar ya. Tadi pagi itu sampai apa kan? Hmm? Coba buka. Hmm? Ini kali ya. Iya, iya. Sekarang masuk Freud, Prado, dan Singa gitu ya. Jadi ini teman-teman yang baru bergabung, ini adalah pembacaan serial biografinya David R. Hawkins. Bagaimana kita akan melihat jalan atau kronologis hidup tokoh yang membuat map of consciousness gitu ya. Manhattan pasca perang muncul sebagai markas budaya dan ekonomi dunia. Jadi memang di Amerika itu dia kota-kotanya itu punya tema sendiri gitu, punya ikon sendiri-sendiri. Manhattan kota apa gitu, New York kota apa gitu ya. Houston itu kota apa. Kalau otomotif itu di mana? Ayo, otomotif pusatnya di mana gitu. Itu di Amerika itu kota-kotanya tematik semacam itu gitu. Harusnya ini desa juga seperti itu. Tematik desa ini untuk ini, desa ini untuk ini, desa ini untuk ini gitu. Saya punya ide begitu. Harusnya tiap desa itu menjadi ikon apa. Kalau misalnya Pembangunan kiblat perusahaan baja dan kaca yang menjulang tinggi sedang berlangsung dengan apartemen mewah yang luas di Upper East Side sekarang tersedia untuk menampung tenaga kerja kerah putih Manhattan yang berkembang pesat. Mall bermunculan di sepanjang Madison Avenue untuk memuaskan selera orang kaya baru yang tampaknya mendambakan seni dan musik, membantu menjadikan New York sebagai kota budaya. Pada tahun 1954, Hawkins memulai residensi penuh waktunya di Manhattan State Hospital di Pulau Ward, tepat di bawah jembatan Triborough. Nggak ngerti kita ini di mana ya. Jadi Hawkins ini kan udah pindah di New York kan sama istrinya dan anaknya dua ya. Dia ditempatkan sebagai penanggung jawab bangsal perawatan ganda yang baru dilembagakan, intensif dan pekerjaan itu menghabiskan banyak waktu. Untuk mendapatkan uang tambahan, Hawkins menjual darahnya ke berbagai bank darah gitu ya. Ya, ini hasil didikan bapaknya, harus selalu mampu melihat peluang untuk menghasilkan uang gitu.
Wong dia aja disuruh foto telanjang mau kok. Buat prakteknya anak-anak isi. Anak-anak seni kan. Gendeng juga ini si Magi. Meskipun seseorang seharusnya hanya mendonorkan darah setiap 6 bulan sekali, para pendonor tidak dilacak antar bank gitu ya. Sehingga Hawking dapat mengunjungi bank yang berbeda setiap 3 minggu. Habis nih Mbak ini. Ya ugal-ugalan donor darahnya ini. Akhirnya dia harus mengurangi penerimaannya yang bernilai $15 per kantong karena anemia dan pingsan. Ya gimana sih Mbak? Kamu pikir kayak air hujan apa? Ya tapi itulah ya perjuangan hidupnya dia gitu. Pada bulan Februari 1956, Hawking dianugerahi beasiswa yang didambakan di Rumah Sakit Mount Sinai. Posisi yang sangat kompetitif ini menawarkan 5 bulan dengan gaji penuh dan tingkat pelatihan yang sangat tinggi dari para psikoanalis top di New York City. Ketika kekurangan finansial, berusia 28 tahun berjalan ke Rumah Sakit Mount Sinai, sekretaris utama untuk program tersebut memanggil Hawking ke kantornya untuk menegurnya. Kamu tidak bisa berpakaian seperti itu di sekitar sini. Jadi mulai dia mungkin kan istrika bajunya kan, mulai kusut. Seorang teman Yahudi Hawking di New York City setelah mendengar dilemaannya mengatakan bahwa dia memiliki seorang paman yang memiliki toko pakaian yang lagi ya kan, pasti pakaiannya kusut ini. Hawking diberi kesempatan untuk setelan corduroy untuk musim panas hanya dengan $20. Dijual seharga $50. Jadi jauh di luar anggarannya Hawking. Dia mengenakan setelan yang sama setiap hari selama 5 bulan persekutuan. Pada tahun yang sama dengan persekutuannya di Mount Sinai, Mount Sinai ini Gunung Sinai ya. Hawking menjadi psikiater pengawas untuk Departemen Kesehatan Mental Negara bagian New York dan menjabat sebagai staf psikiater di Pusat Neuropsikiatri New York yang menawarkan layanan psikiatri kepada pasien berpenghasilan rendah. Pengalaman ini mendidiknya tentang kebutuhan komunitas khusus ini yang dia layani dengan senang hati, dan setelah masa jabatannya di pusat itu, mereka merujuk pasien swasta berpenghasilan rendah ke praktek pribadinya. Jadi Hawking itu pernah loh membuat model untuk menangani orang-orang pasien-pasien dengan penghasilan rendah gini gitu. Pada tahun 1950-an adalah periode perkembangan yang menarik dalam psikiatri dan mengantarkan kebangkitan psikoanalisis di Amerika gitu ya, 1950-an. Psikoanalisis di Amerika Serikat berusia kurang dari setengah abad, dimulai dengan kuliah penting psikiater Austria Sigmund Freud di Universitas Clark dekat Boston pada tahun 1910. Dalam praktek pribadi Freud, ia mencatat sebagian besar keluhan pasiennya bersifat emosional tanpa masalah fisik yang dapat diamati. Muncul istilah psikosomatis kan ya. Menggunakan teknik seperti hipnosis, berbicara melalui pengalaman saat ini dan masa lalu, asosiasi bebas, analisis mimpi dan asosiasi bebas, sambil memperhatikan selip lidah yang polos. Apa namanya ini? Parapraksis kalau nggak salah tuh ya. Selip lidah itu istilahnya parapraksis. Ngomong fragmentasi jadi fermentasi. Ya, yang polos yang kemudian dikenal sebagai sleep Freudian. Freud mulai memperhatikan pola bagaimana pasiennya berpikir dan berperilaku. Pada akhirnya, pengamatan mengenai pikiran dan perilaku inilah yang menjadi bidang psikologi ya, fokus ke pikiran dan perilaku.
Ini termasuk efek traumatis yang dialami, pengalaman hidup awal perilaku dewasa pasien, dan makna tersembunyi di alam bawah sadar atau yang terungkap dalam mimpi. Freud percaya bahwa membuat pasien mawas akan hambatan bawah sadar dalam jiwa dapat membantu membalikan perilaku patologis. Teman-teman sudah tahu nggak teorinya Freud itu? Jadi teorinya Freud itu membuat teori manusia sebagai manusia gitu. Jadi manusia sebagai manusia itu, aku itu terjebak pada tubuh, katakan begitu. Aku terjebak pada tubuh, pada orang ya, dalam arti tubuh. Seperti itu teorinya. Kemudian dikenalkan lagi ada istilah namanya itu pleasure principle, prinsip kenikmatan. Jadi bahwa aku itu selalu terjebak atau dia selalu menderita dan teori prinsip kenikmatan itu gini, tak bacain tentang teori dasarnya teori dasarnya Freud. Mana itu ya? Jadi konsep dasarnya itu sederhana sebenarnya. Nggak terlalu muluk-muluk. Jadi aku itu tersusun dalam sebuah mekanisme. Jadi aku itu terjebak dalam sebuah mekanisme yang didorong oleh sejumlah energi tetap yang disebut libido gitu. Jadi aku itu kayak terombang-ambing pada energi itu. Libido akan menyebabkan ketegangan yang menyakitkan, yang energinya hanya bisa dikurangi atau ditekan lewat pelepasan fisik. Jadi bayangkan aku terjebak di energi libido itu. Kemudian aku itu hanya akan mendapatkan kenikmatan jika terjadi pelepasan fisik. Ya kan? Pelepasan fisik. Kurang lebih gitu teorinya Freud. Nggak muluk-muluk sampai sidratul muntahan, enggak. Tapi berhasil menyembuhkan banyak orang. Kita teorinya itu udah Jibril apa segala. Tetapi karena kita itu nggak mengerti jiwa gitu ya. Nggak mengerti jiwa. Ya nggak ada hasilnya. Seperti itu. Jadi teorinya Freud itu gitu. Jadi aku itu terjebak di dalam energi libido dan aku itu mendapatkan kenikmatan kalau ada pelepasan energi itu. Seperti itu. Itu namanya pleasure principle. Nanti ada juga reality principle. Nanti aku juga itu terjebak di masyarakat ini namanya super ego. Jadi aku itu menjadi terjebak pada energi ini, prinsip ini, dan dia juga terjebak pada sosial gitu toh. Gitu toh. Nah, seperti itu teori dasarnya. Seperti itu. Teori Freudian itu merangsang pencarian awal Hawking untuk pemahaman universal. Psikologi Freudian berusaha menjelaskan mengapa manusia melakukan apa yang mereka lakukan, motivasi dan perilaku mereka, dan menawarkan leksikon baru yang menarik untuk menjelajahi dunia batin. Mirip dengan banyak pemikir besar barat seperti Aristoteles, Freud menyoroti prinsip
pain atau pleasure principle ya, yang tadi itu. Jadi kalau aku itu dia bisa terseret oleh energi libido, dia menderita. Nanti ketika energi tadi dilepas, dia merasa nikmat itu. Aku itu terjebak di dalam energi libido tubuh, katakanlah gitu. Simple itu dia. Jadi dia menjelaskan manusia, kamu ya aku ya hanya pada tubuh manusia ini gitu. Nggak usah muluk-muluk. Kemudian aku membuat keputusan untuk mencari lebih banyak kesenangan atau menghindari rasa sakit. Itu toh, aku ya akhirnya selalu motifnya gitu. Selalu motifnya pelepasan, kan gitu kan. Pelepasan energi libido itu. Kalau enggak aku menderita. Katakan aku itu hanyut lah ya. Hanyut di kolam, dia nggak bisa renang. Maka ketika kolam itu airnya surut hanya sampai sebatas lehernya, kan lega itu aku itu kan. Ya, kira-kira begitu gambarannya gitu ya. Ya kalau kira-kira begitulah. Kalau airnya naik lagi, aku menderita lagi, kan gitu ya. Nah, ketika ada pelepasan, aku bahagia lagi gitu. Manusia sebagai manusia, human qua human tuh gitu. Seperti itu. Kira-kira begitu teorinya ya. Simple. Aku terjebak di dalam kolam libido, katakan begitu kan. Kalau itu penuh, ada pelepasan, aku menderita. Kalau ada pelepasan, aku merasa nikmat. Gitu aja. Lega gitu ya. Ya, kira-kira begitu gambaran gambaran kasarnya gitu ya. Mau lebih dalam, kamu baca buku-bukunya Freud. Kamu baca. Mirip dengan para pemikir besar barat seperti Aristoteles, Freud menyoroti prinsip ini udah ya. Teori Freud menekankan konsep unconscious, reservoir utama hasrat, kebutuhan dan kekuatan psikis yang mempengaruhi perilaku manusia. Gitu. Karya Freud menguraikan mekanisme pertahanan mental seperti represi, regresi, displacement, kondensasi, proyeksi, penolakan, isolasi, dan pembentukan reaksi yang sebagian besar menjadi bagian integral dari pemahaman Hawking tentang jiwa. Soal Hawking itu menyebut Freud, itu ada di buku TLOC ya. Udah nggak usah tanyain lagi, udah beli apa belum? Malu juga saya kamu. Udah langsung otomatis ini pesan sendiri itu ya, biar kamu tahu tentang TLOC itu. Sebagai psikologi ego pertama yang matang, teori-teori Freud menawarkan penjelasan yang luar biasa bagaimana ego berfungsi, memanfaatkan konsep-konsep ID dan superego, pembagian pikiran menjadi sadar dan prasadar dan tidak sadar. Jadi Hawking itu legendaris lah pada abad 19. Dia disebut sebagai arsitek, ya, arsitek dunia modern bersama dengan Karl Marx, Freud, Einstein. Kan sejaman ini kan. Einstein di bidang fisika, Freud di bidang kejiwaan, Marx di bidang sosial. Gitu. Freud sedang dalam pencarian untuk mendefinisikan sifat tertinggi dari segala sesuatu. Dan psikoanalisis adalah metodenya untuk mendefinisikan hubungan di antara fenomena dalam istilah psikologis. Tapi definisi bagi Freud gitu ya, psikoanalisis itu tidak hanya satu makna, dia tiga makna kan ya. Psikoanalisis itu tiga metode untuk meneliti jiwa, metode terapi, satunya lagi metode apa ya, tiga lah. Jadi psikoanalisis itu tidak bagi apa arti psikoanalisis? Psikoanalisis itu
uh, itu tiga maknanya, tidak hanya satu. Dia dalam metode penelitian, metode psikoterapi, satu lagi apa metode untuk memahami perkembangan kalau nggak salah. Dia tiga itu, bukan satu kok. Jadi orang menyebut psikoanalisis, ya apa yang kamu masuk dari satu dari yang tiga itu kan. Meskipun hari ini karya Freud tidak disukai dan sering dikritik dengan berbagai alasan, karya tersebut melahirkan dan memelihara bidang penemuan yang relatif baru. Freud mendemonstrasikan bahwa dalam mungkin untuk menjelajahi pikiran manusia, bukan hanya otak, membuka metode investigasi psikologis untuk memeriksa kehidupan mental. Bahkan sekarang ya melalui murid-muridnya gitu. Psikoanalisis berkembang menjadi masuk ke ranah spiritualitas. Aku yang transenden mulai dibahas. Bukan lagi hanya aku yang terjebak pada tubuh dalam kolam energi libido gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kan ya pas katakan energi libido tadi itu pasang surut kan. Kalau lagi pasang aku yang menderita, kalau lagi surut ya bahagia gitu kan itu. Tapi sekarang di Indonesia di inilah ya kayak di Indonesia itu udah psikoanalisis itu mulai diwacanakan untuk masuk ke ranah spiritual karena aku itu tidak hanya terjebak di kolam libido gitu ya. Aku juga masuk ke dunia nalar kan, aku juga bisa terjebak dunia nalar. Tetapi aku juga bisa transenden gitu. Itu sebenarnya dibahas di buku Menuju Inti Kehidupan gitu. Tapi bagi kita yang sudah di PCI, itu kan dimensi-dimensi ya Bang. Iya, dimensi 3 aku itu terjebak di sini, dimensi 4 aku terjebak di nalar, dimensi 5 aku itu sudah merdeka, kan begitu-begitu kan kita. Itu kita udah pemodelan baru gitu. Kamu udah ahli di bidang itu, walaupun kamu udah psikoanalisis. Tapi kalau soal ngomongin jiwa, ntar dulu jiwa yang kamu maksud apa? Jiwa orang atau aku? Kamu langsung tembak. Ya main-main ini. Ini lulusan MTLOS nih bos. Gitu kamu kalau sama psikologi, ntar dulu kamu kalau ngomongin jiwa itu maksudmu apa? Orang atau aku? Harus jelas ini. Kalau nggak jelas, wah kamu ngomong apa kamu? Ya gitu, wah kalau langsung kamu dapat psikologi langsung gugup ya. Ntar dulu kamu ngomong jiwa itu jiwa yang mana? Aku atau orang? Memang beda. Belum ikut MTLOSE kamu ya. Itu tiap hari kita bahas bedanya aku sama orang. Kayak gitulah ya. Jadi kamu bukan bukan orang awam di bidang kejiwaan gitu, bukan orang awam gitu. Bukan orang awam. Kamu bisa ngomongin jiwa itu dari perspektif kesadaran. Pokoknya kamu pakai bedain dulu orang sama aku mas. Kamu nggak bedain itu banyak istilah-istilah yang nggak jelas, ruh, nafs, apa nggak jelas, gitu kan? Mau body mind, bedain dulu mana orang mana aku. Kamu kunci di situ aja udah kunci di situ dulu sebelum ngomong ke jauh-jauh. Ntar dulu mas, jangan banyak istilah dulu. Bedain dulu aku sama orang ya. Nggak usah saya pakai istilah soul, nafs, ruh, ya kan? Atman itu nggak bedain dulu aku sama orang. Nah, kamu baca ini. Kok kamu belajar di mana kok bisa bedain itu? Adalah nggak saya beritahu. Ya bedain dulu antara aku sama orang. Biar biar nggak kacau pemahaman. Biar kamu nggak merasa banyak yang tidak kamu ketahui. Padahal aslinya kamu sudah selesai kamu ketahui. Karena kamu dijebak pada istilah-istilah baru, kamu jadi bingung, jadi bodoh. Padahal itu juga orang nggak tahu istilah apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi intinya kita sentrisnya itu bedain aku sama orang.
Aku aja baca teorinya Freud, oh berarti aku ini terjebak di kolam libido. Itu. Aku langsung bisa mikir gitu loh. Oh, ya kan mau ngomong jiwa mau ngomong apa lagi? Kan aku itu terjebak di kolam libido. Kalau kolam libidonya itu pasang menderita, kalau kolam libidonya surut bisa napas lagi kan. Alhamdulillah pelepasan. Aku dulu membayanginnya gitu. Karena aku lah kan yang hidup itu aku. Begitupun di masyarakat kan. Aku itu juga bisa terjebak di masyarakat, super ego. Jadi aku itu bisa terjebak di ID, bisa terjebak di masyarakat, di super ego. Dan masing-masing di situ menuntut aku ini untuk melayaninya. Apa enggak neurotik, apa enggak pecah di kepala itu kan. Apa enggak cepat stroke gitu kan. Aku disuruh melayani ID, kolam libido, dan disuruh melayani kolam masyarakat. Apalagi mama harus begini, papa harus begini, kakek, wah, bercanda AC. Kan gitu aja kan teorinya itu kan. Kan gitu aja teorinya. Kurang lebih ini gambaran anu ya, gambaran besarnya begitu. Mau ngomong jiwa mau ngomongin apa? Bercanda sih. Ya kan? Kan teori jiwa gitu. Aku itu terjebak saja kan di kolam libido, di kolam masyarakat, lalu melampauinya kan transenden. Ternyata tadi itu kok untuk orang, nature orang itu kan. Kolam libido, kolam masyarakat itu kan nature orang. Aku kalau nggak pintar, nggak tercerahkan, tersifati oleh kolam tadi habis, menderita benar kamu. Tersifati oleh sifat pengetahuan dari kolam-kolam orang tadi. Nah, gimana coba? Apalagi kamu dari kolam masyarakat bawah, wah, suruh belajar itu. Waduh, maaf bang, belajar kayak gini itu hanya bikin pusing kepala lagi. Nah, gitu. Ya kan? Pada akhirnya kan ya nggak ada yang terjebak kalau sudah melampaui. Tapi bagi yang teorinya begitu, kamu terjebak selamanya. Wong teorinya begitu. Pengkondisian normal, aku harus terjebak pada kolam libido, atau aku harus, dan aku terjebak pada kolam masyarakat. Nggak ada transenden. Mampus itu aku. Mampus kan. Makanya la ilaha illallah itu membebaskan aku dari tersifati oleh kolam libido dan kolam masyarakat itu. Itu kan makna secara klinis. La ilaha illallah. Aku jangan sampai mengilah di kolam tadi. Aku itu mendingan mengilah di kolamnya Allah. Menjadi akhirnya aku itu tersifati nature Allah kan gitu. Tapi memang Hawking itu menjelaskan, kok Hawking, Freud itu menjelaskan manusia pure manusia gitu. Istilahnya itu kalau human qua human itu istilahnya yang dipakai di dalam dunia dunia apa itu dunia akademiknya begitu. Freud itu hanya menjelaskan manusia human qua human. Aku itu hanya manusia, pure manusia aku itu. Mampus. Mampus ya. Nah, kalau aku itu hanya pure manusia bermula pada materi, habis mau kembali di mana, wes? Pure manusia material kan. Ya akhirnya aku itu ya itu tadi terjebak di kolam libido dan di kolam masyarakat dan harus melayani. Ya kira-kira begitu ya teman-teman. Ya ini gambaran kasarnya saja. Kalau mau lebih dalam kamu baca salah satunya buku Menuju Inti Kehidupan itu kamu pelajari dengan baik. Biar kamu ngomong jiwa itu lucu tapi benar gitu loh. Lucu tapi benar kan. Kita sudah petai dimensi ketiga itu ya aku itu terjebak di
Ya, katakan kolam libido itu tadi. Katakan terjebak di kolam perut dan di bawah perut gitu aja lah intinya. Oh, apalagi kan begitu. Aku itu terjebak di kerajaan perut dan di kerajaan di bawah perut. Itu aja aku itu bola balik gitu, bola gali itu walaupun sudah berubah. Kalau belum naik LOC ya masih di situ. Oke ya, jadi itu. Jadi meskipun karya Freud itu katakan apa enggak apa ya, meskipun karya Freud ini dibilang ya gini amat sih penggambaran tentang manusia. Ya memang itu ada nature itu kan. Kamu nggak bisa menghindari nature. Sekarang aja kamu udah bisa bilang, oh itu kan hanya paling dimensi 3. Ya sebelumnya kamu kan di situ nggak tahu. Ya kan. Sekarang aja kamu bilang karena sudah dimensi 4 atau dimensi 5. Dulu kamu di situ. Kan dikasih uang ngamuk, ngambek gitu kan. Ya, di bawah perut kolam renang. Ya kan kita pernah di situ hidup, aku itu terjebak oleh tarikan perut dan di bawah perut. Itu aja kan. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Freud mengembangkan teori aku di situ, aku itu pure manusia. Nggak ada aku yang di luar itu gitu. Meskipun dikritik, tapi ini benar gitu. Ada fase itu kok. Ada fase-fase itu. Ada fase itu. Aku aja pertama kali ikut itu ya, gini ya. Cuma mendalilkan itu dia jadi orang besar. Gitu. Tahu jiwa. Kita yang sudah bersanatnya sampai ke Jibril itu ya karena nggak belajar jiwa. Nggak bisa menjelaskan jiwa. Saya kadang-kadang tuh merasa, apaan? Yang tahu jiwa itu mestinya orang Toriko. Ya kan, dan itu tinggi pengetahuan tentang jiwa mulai dari bawah perut perut sampai di langit tahu dia. Mestinya begitu kan. Tapi kan nggak pernah muncul orang Toriko itu menjelaskan jiwa. Nah, ini dengan bacaan dengan apa itu beda-beda buku kayak gini tuh kita mulai nyusun gitu kan, mulai nyusun. Oke itu ya. Jadi walaupun dikritik itu berguna menjelaskan orang-orang yang telat naik LOC. Iya kan, telat ya. Mental pasien itu bisa digambarkan gitu. Pada tahun 1940-an sampai 1960-an, psikiatri sangat psikoanalisis dan terutama Freudian. Dengan perdagangan sengit muncul antara Freudian yang ketat dan berbagai faksi, serta dengan kelompok lain seperti Jung dan Adler. Sengit. Psikiater elit pada zaman itu sendiri di psikoanalisis. Psikoanalisis tetap elit sampai sekarang. Tetap elit. Jadi para praktisi semuanya adalah murid dari keahlian mereka. Biokimia, penggunaan farmakologi untuk mempengaruhi perilaku hanya memainkan peran biasa. Yang jadi psikoterapi atau psikofarmakologi gitu pilihannya dulu di barat. Jadi terkait dengan penyembuhan jiwa itu mau pakai pendekatan psikofarmakologi atau psikoterapi. Psikoterapi, psikoanalisis. Jagoan psikoanalisis. Sengaja lawan. Sebaliknya, psikiatri kontemporer sebagian besar adalah psikiatri biologis, obat-obatan. Fokus utama dan hampir tunggal psikiatri sejak 80-an adalah kimia otak. Seperti yang diungkapkan oleh bidang yang ramai dalam ilmu saraf. Termasuk apa ya? Dr. Yu Hasan tuh menyerang Freud, nyebutnya Mbak Brewok. menyebut Freud itu Mbak Brewok gitu kan. Kan coba lihat aja di YouTube. Itu katanya teorinya Freud ini teorinya yang nggak masuk akal.
Dan banyak orang yang percaya gitu. Mbak Brewok, aku tertawa sendiri pas Dokter Yu Hasan itu apa ya, aduh menghajar psikoanalisis gitu. Apaan sih Freud itu katanya bikin teori seenak udele dewe gitu. Tetapi ya memang ada kok, aku itu terjebak pada perut dan di bawah perut kan. Coba aja urusi gangguan perutnya, oh akunya ngamuk gitu. Kamu bisa-bisa diblokir 3 hari 3 malam. Apalagi kalau kamu ganggu urusan bawah perut, wah, udah mau ketemu di mana? Mau pakai parang atau tangan kosong kan? Kan gitu. Dan lihat saja misalnya pejabat-pejabat kita kan, suapnya pakai apa? Instrumen bawah perut, ya kan? Instrumen bawah perut. Dari Mbak Brevo. Ya, dan itu ya saya senang Freud karena menjelaskan itu, hati-hati dengan perut dan bawah perut. Dan kita tidak semua selamat dari, aku itu enggak banyak yang selamat di kolam perut dan bawah perut itu kan. Nyatanya industri pornografi ya industri terbesar di dunia. Itu kan persoalan aku yang tidak mau keluar dari kolam perut dan bawah perut kan. Nah, ini teorikan sama Freud. Diteorikan mau apa? Mau apa? Seperti itu. Mau apa lagi? Nah, bahkan kiai ya nggak bisa selamat kan? Jenderal ya nggak selamat kok. Apalagi pengusaha, wah udah. Termasuk kita yang puasa ini kan. Itu kan aku harus melayani perut ini kan. Macam-macam. Di dapur itu ada kolak pisang, kolak ubi, kolak tape. Nggak ada yang kemakan sakit perut. Ada boneka Cina banyak masuk ini Bang. Kau tahu Mas Imam? Apa jangan-jangan udah membership boneka Cina? Ah, itu dia. Oke ya. Jadi itu teori Freud itu ya lucu tapi itu benar kok. Dan banyak orang nggak selamat kan dengan kolam itu kan. Banyak orang nggak selamat. Oke, kita lanjut ya. Jadi teman-teman tuh perlu pelajari teorinya Freud itu. Jangan aku nggak bang Allah putus pacarnya nangis kamu. Nangis itu kan itu kan aku akhirnya kehilangan peluang untuk melakukan pelepasan kan. Ya, iya kan. Dan bagi Freud manusia yang paling bahagia itu manusia primitif yang setiap saat bisa melakukan pelepasan tanpa ada aturan, harus ada mahar, harus ada pesta itu. Bagi Freud, manusia yang paling bahagia itu manusia primitif. Semakin ke sini, semakin susah untuk pelepasan energi libido gitu. Teorinya Freud gitu ya. Tapi untuk detailnya teman-teman baca sendiri ya. Pokoknya siapin uangmu banyak-banyak, 100 juta lah untuk pelajari Freud. 100 juta. Biar kamu tahu Mbak Brewok itu apa gitu. Orang bijak India Sri Nisargadatta Maharaj mencatat bahwa dalam bahasa Marathi, dia bahasa ibunya. Orang India itu menggunakan bahasa ibunya. Sadguru itu menggunakan bahasa kampungnya. Oh, apalagi saya. Langsung pada bahasa daerah Muna, bahasa ibu saya. Oh, apa pokoknya. Kita itu harus bangga dengan bahasa orang tua kita. Kita tulis pakai bahasa Muna, pengantar psikoanalisis. Sekalian banggain kami, kampungnya sudah. Dari orang kampung nih bos, senggol dong. Ya gitu ya. Jadi orang-orang India itu mereka menggunakan bahasa kampung mereka untuk membahas jiwa.
Kata untuk psikiater diterjemahkan sebagai dokter pikiran gitu ya. Kalau di kampung tuh tidak ada kayak begini karena kebudayaannya itu apa ya? Di kampung tuh kan dia ada dua kecerdasan yang setiap orang muna itu, no pande, no kolalo, kolalo. Jadi kebudayaan itu membawa setiap bayi yang lahir kedua kecerdasan ini. Jadi dia nggak ada apa ya, istilahnya orang itu berjuang sendiri untuk keluar dari kolamnya itu enggak. Kebudayaan itu yang kelola gitu. Aslinya begitu orang Muna. Makanya dia nggak banyak istilah-istilah tentang penyakit jiwa itu enggak. Kenapa? Kebudayaan itu sudah tahu bahwa setiap bayi yang lahir, tugas kebudayaannya adalah membawa dia kepada dua kecerdasan ini, no pande dan no kolalo. Melalui tradisi, tradisi untuk jiwa gitu. Kalau di sini kan tradisi untuk otot doang, nggak ada untuk jiwa. Browser full iklan porno. Wah, oh distributor Mas Imam. Kamu kenapa bawa Gus Samsudin? Kena ini bang, urusan bawa perut. Oh, distributor. Hati-hati ya. Nanti kalian dikasih promo 30%. Kalau untuk alumni MTLOC tambah lagi 5%. Jangan diambil. Ini kamu transendensi pakai budaya bersaksi, tradisi bersaksi. Nggak usah diambil walaupun yang jual satu grup. Kamu beli buku aja lah, nggak usah beli boneka Cina. Ia berkomentar, kecuali dokter pikiran pertama-tama memahami apa pikiran itu, ia tidak akan sampai kemana-mana. Jadi kecuali psikiater itu memahami apa itu pikiran, kalau dalam bahasa Muna, kecuali kamu bisa tahu bedanya aku dengan orang, Wuto dengan Mie, baru kamu bisa bekerja itu. Kalau kamu nggak bisa memahami itu, Fred, kamu nggak bisa ngapa-ngapain tentang jiwa itu. Iya kan? Dia tidak akan sampai kemana-mana. Nggak ngerti bedanya aku dengan orang. Lah gimana kamu bisa menyembuhkannya? Hal paling pokok saja kamu nggak tahu kosakatanya. Kamu nggak tahu kategorinya, kan gitu. Ini juga ini dalam apa itu bahasa ibunya Sri Nisargadatta Maharaj. Kamu harus tahu jiwa itu apa. Gitu. Pertanyaan utama yang harus dia jawab pertama-tama adalah seorang katakan kiai apa yang terkait jiwa lah. Dia harus tahu bedanya aku dengan orang. Apa yang mendasari pikiran orang? Apa itu konten pikiran? Kemudian dia akan pergi ke satu tempat. Hawking setuju. Hawking setuju. Karena ini kategorinya jelas. Tanpa kategori, kamu nggak bisa bekerja apa-apa loh. Kamu nggak bisa bekerja. Tanpa kamu bisa membedakan aku dan orang, kamu nggak bisa bekerja apa-apa untuk jiwa. Jadi walaupun saya nggak sekolah kejiwaan, budaya di kampung sudah memberi kategori yang jelas. Itu juga yang membuat saya ya banyak selamatnya lah. Walaupun sudah tiap seminggu 3 kali, 4 kali itu masuk ajeb-ajeb, ya insya Allah banyak selamatnya. Ya karena ada kategorinya dong, iya kan? Pemeriksaannya ke dalam pikiran itu sendiri dan pencarian akan kebenaran sangat intens dan psikoanalisis adalah cara awal baginya menjelajahi jiwa, menjelajahi aku. Inilah, tak promosi lagi aja, kamu beli ini ya, nggak boleh nggak. Cara awal menjelajahi jiwamu itu adalah psikoanalisis, dimensi 3 gitu. Kalau kamu nggak beli ini, sudah beli MTLOC itu bagus tuh. Sebelum bab 200 itu kamu jelajahi aku di nature, libido dan perut gitu aja intinya ya. Itu kira-kira. Oke lah itu dulu. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asaf. Terima kasih teman-teman. Ini untuk
wilayah Surabaya dan sekitarnya sudah masuk maghrib ya, selamat berbuka.